Hello everyone. I'd like to introduce myself. My name is Arsyasi Kusumaningharti. You can call me Acha. I'm from the Faculty Education English. I want to explore the material about phonology. Phonology is the study of a system in language. This science is a branch of linguistics that deal with the way language is pronounced. In the dictionary, the term is a combination of the word phone which means sound and logis, which means knowledge. Meanwhile, in the Indonesian language, the term phonology is a derivative of the word phonology. Jadi fonologi itu berasal dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Secara istilah, fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Contoh kata fonologi yang sudah saya susun yaitu ada 3. Yang pertama ada kata pola dan pula yang membedakan yaitu huruf O dan U. Yang kedua ada kata panci dan panti yang membedakan yaitu huruf C dan T. Yang ketiga ada kata pegal dan pedal yang membedakan yaitu huruf G dan D. Jadi fonologi juga mencakup cabang linguistik yang berkaitan dengan organisasi sistematis suara dan bahasa. Itu telah secara tradisional berfokus pada studi sistem fonem khususnya bahasa. Biasanya disebut fonemis atau fonetik. Yang kedua ada fungsi fonologi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perubahan bunyi suara pada suatu kata. Yang kedua, mempelajari tentang proses pembentukan bunyi, penyampaian, dan pengucapan. Yang ketiga, mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan pita suara. Terus ada aturan dalam fonologi. Yang pertama itu fonetik, yaitu fonetik itu ilmu yang mempelajari bagaimana sesuatu bunyi yang dihasilkan oleh manusia secara benar. Yang kedua ada alat ucap. Organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa yaitu paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, platum, velum, dan uvula. Nah, alat ucap ada 2 macam yaitu artikulator pasif yaitu voiceless dan artikulator aktif yaitu voice. Lalu ada proses fonasi. Fonasi atau proses bersuara merupakan suatu proses pita suara di tenggorokan menghasilkan bunyi. Nah, ada 2 macam suara yang dihasilkan yaitu suara vokal dan konsonan. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Nah, huruf vokal meliputi A, I, U, dan O. Sedangkan konsonan adalah fonem yang dihasilkan tanpa getaran pita suara. Yang termasuk huruf konsonan adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu ada klarifikasi vokal. Klarifikasi vokal adalah sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut data beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan dalam pengelompokan vokal atau suara. Selanjutnya, there are 2 kinds of phonology, namely phonetic and phonemic. Phonetic is the study of learning how the phoneme sound of a language are pronounced, while phonetic is the science of how the human organ works, especially those related to the use and pronunciation of language. So, phonetic is a part of phonology that studies how to produce language sound or how a language sound is produced by human speech style. To phonemic.
Phonemic is a part of phonology that studies speech sound according to their function as a differentiator of meaning. Jadi fonologi itu terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Contohnya pada bunyi B dan P dalam bahasa Indonesia, posisi mulut saat pengucapan sama. Beda dari kedua bunyi itu hanya B. Kalau B itu pita suara digetarkan, sedangkan pada P itu tidak. Lalu ada fonologi, lalu ada fonemik. Fonemik adalah analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Fonemik juga berarti abstraksi atau gambaran dari vokal atau huruf hidup maupun konsonan atau huruf mati. Contoh fonemik adalah bunyi A, I, U, E, dan O. Fonem U pada kata palu dan fonem A pada kata pala telah membedakan makna. Lalu ada klasifikasi bahasa, yaitu adalah sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan dalam mengelompokkan bahasa. Selanjutnya ada klasifikasi vokal. Klasifikasi vokal adalah sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan dalam mengelompokkan vokal atau suara. Lalu ada silabel. Silabel atau suku kata adalah satu fonem atau lebih yang ditandai oleh satu puncak kenyaringan fonem yang terletak pada vokal.